Cuy, pernah gak sih lu pulang Jumatan sendal lu jadi beda? Ya mending kalau bagus lah, kalau burik. Tapi ngomongin soal sendal, hari ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Swallow. Swallow adalah film horor tubuh psikologis independen 2019 yang ditulis dan disutradarai oleh Carlo Mirabella Davis dan dibintangi oleh Halle Bennett, Austin Stowell, Elizabeth Marvel, David Rasche, dan Dennis O'Hare. Film ini dirilis pada tanggal 15 Januari 2020 di negara Prancis, Amerika Serikat. So, jangan banyak basa-basi karena gue ditungguin mama suruh pergi ke warung. Jadi langsung saja ke ceritanya guys. Film ini dimulai dengan memperlihatkan makan malam ibu bapak arisan. Makan malam ini diadakan oleh seorang ayah kepada anaknya sebagai bentuk penyambutan karena anaknya diangkat sebagai direktur. Kenalin, ini Richie dan istrinya Richie, Hunter. Ayahnya Richie adalah seorang bos paling ternama di kota tersebut. Saking kayanya, Richie dibelikan rumah mewah oleh ayahnya untuk tinggal bersama Hunter. Malam pertamanya diawali dengan mantap-mantap seperti malam pertama biasanya. Richie juga menginginkan seorang anak dari Hunter. Keesokan harinya, Hunter mengisi setiap waktunya dengan menonton TV, menggambar, dan juga bermain game. Semenjak Hunter menikah dengan Richie, Hunter adalah seorang yang beruntung. Namun begitu, Hunter terlihat tidak dipedulikan Richie yang selalu sibuk bekerja dengan perusahaannya saja. Hal itu terlihat ketika Hunter mengobrol dengan suaminya saat makan malam. Richie malah sibuk dengan HP-nya sendiri. Pagi harinya, Hunter mengetahui dirinya positif hamil yang mengandung anak dari Richie. Tentu saja ini kabar gembira bagi Richie, namun ekspresi Hunter seperti tidak bahagia. Malam harinya, Richie mengadakan acara makan malam bersama keluarganya. Ia pun memberitahu bahwa Hunter positif hamil. Mendengar hal itu, kedua orang tua Richie sangatlah antusias mendengar hal tersebut. Sepanjang makan malam, Hunter hanya bisa mendengarkan gibahan-gibahan dari kedua orang tua Richie. Sedangkan ia tidak diberi kesempatan untuk bercerita. Sekalinya bercerita, orang tua Richie malah cuek, yang malah membahas pekerjaan dengan Richie. Oleh karena itu, Hunter bingung kalau dicuekin kayak gitu. Lalu ia melihat es batu yang ada di gelasnya. Kemudian ia memakan es batunya karena ia merasa tertarik untuk memakan es batu. Keesokan harinya, Hunter berada di rumah sendirian yang memanfaatkan waktunya untuk menyiapkan kamar bayi. Tidak lama kemudian, ibu dari Richie datang lalu memberi sebuah buku kepada Hunter. Ibu Richie bilang dengan membaca buku itu akan meningkatkan motivasi untuk diri sendiri. Setelah itu, Hunter penasaran dengan buku itu, kemudian ia membacanya. Hunter menemukan sebuah quotes yang tertulis, "Cobalah melakukan sesuatu yang tidak terduga, dorong dirimu untuk mencoba hal baru." Dari membaca buku inilah, perilaku Hunter mulai berubah 180 derajat. Ia selalu mengingat buku itu, lalu ia melakukan hal-hal tidak terduga. Hal pertama yang ia lakukan adalah memakan sebuah kelereng. Anehnya, Hunter merasa senang setelah memakan sebuah kelereng. Hal yang mengejutkan ketika Hunter sedang lalu ia mengambil sebuah kelereng dari kotorannya sendiri. Setelah diambil, ia menaruh kelereng tersebut di sebuah kotak kaca. Selanjutnya, ia bergabut ria di depan televisi. Saat asik menonton, tiba-tiba ibunya Richie menelpon dan menyuruh Hunter ke rumahnya. Di sana, ibunya bertanya kepada Hunter, apa pekerjaan dia saat belum masih jadi istrinya Richie. Lalu Hunter menjawab, dia bekerja jadi sales perlengkapan toilet. Mendengar hal itu, ibunya Richie bilang ia beruntung menikah dengan anaknya. Singkat cerita, Hunter pulang ke rumahnya lalu ia bersih-bersih. Saat sedang bersih-bersih, Hunter menemukan paku kecil yang menempel di vacuum cleaner itu. Tanpa berpikir panjang, Hunter langsung menelan paku itu.
Saat ia menelan paku itu, ia tak sanggup menelan rasa sakitnya. Hal itu juga membuat lidahnya terluka dan berdarah. Namun ia mencoba kembali menelan paku itu dan menahan rasa sakit yang tidak terduga. Dan yang pasti itu mengakibatkan lehernya lecet dan ususnya berdarah-darah. Namun Hunter tidak merasa takut akan hal itu. Malah ia merasa bahagia setelah memakan barang-barang aneh itu. Dia juga tidak takut bayinya kenapa-napa yang ia kasih makan barang-barang aneh. Makin lama dia malah makin doyan dan hobi memakan barang-barang aneh. Buku yang diberikan oleh ibunya Richie juga pun dimakan oleh Hunter. Lebih parahnya lagi, ternyata sudah banyak barang yang ditelan sama Hunter. Pada esok harinya, Richie mengajak Hunter untuk mengecek bayinya. Saat diperiksa, terdapat banyak benda-benda padat di dalam perutnya Hunter. Saat itu juga Hunter langsung mendapatkan tindakan medis dan barang-barang yang ditelan perlahan semuanya dikeluarkan. Setelah dioperasi, Richie marah-marah dan ngamuk besar kepada Hunter. Ia bingung kenapa ia harus memakan benda-benda itu. Padahal kalau dia minta makanan, pasti dibeli sama Richie. Ayahnya Richie menyewa psikolog untuk membantu Hunter normal. Hunter pun ditanya mengenai latar belakang keluarganya. Dan ia menjawab kehidupannya waktu kecil berjalan normal seperti biasa. Kedua orang tuanya baik dan merawat ia dengan penuh kasih sayang. Ia juga ditanya mengenai perasaannya setelah menelan barang-barang itu. Tanpa ragu, ia menjawab karena ia suka teksturnya setelah berada di dalam mulut, terutama barang yang terbuat dari besi atau logam. Richie yang terlalu sibuk tidak bisa menjaga Hunter setiap harinya. Maka dari itu Richie memperkerjakan seorang perawat yang bernama Luai untuk menjaga istrinya. Dari sini Hunter tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Segala tindakannya ia selalu diatur oleh suaminya dan kedua orang tua Richie. Bahkan setiap ia menyiapkan makanan pun selalu dibantu oleh Luai. Tapi Hunter tetap bersikeras dan menyuruh Luai untuk menonton TV. Luai malah menghiraukan perkataan Hunter dan tetap mengawasi Hunter di depannya. Kemudian Hunter yang ingin pergi ke toilet, Luai juga memeriksa seluruh badan Hunter dengan tujuan agar Hunter tidak membawa barang-barang aneh dan menelannya lagi. Ternyata Hunter menyembunyikannya di bawah jamban. Di dalam toilet itulah Hunter memakan barang-barang aneh. Keesokan harinya Hunter bertemu psikolognya lagi dan ditanya mengapa ia hobi dengan menelan barang-barang aneh itu. Dan ia menjawab karena setelah menelan barang-barang itu ia merasa dirinya memegang kendali. Dapat disimpulkan Hunter saat memakan benda-benda itu apabila saat ia tidak memiliki kendali. Pada malam itu, Richie mengadakan pesta di rumahnya. Namun Hunter kaget setelah mendengar teman kantor Richie yang membahas perilakunya. Hunter pun langsung merasa malu dan memaki-maki Richie. Kenapa mulutnya ember? Singkat cerita, Hunter bertemu dengan psikolog lagi dan ditanya mengenai keluarganya lagi. Di pertemuan pertama, Hunter menjawab keluarganya memiliki kehidupan normal. Tapi kali ini Hunter mempunyai jawaban yang berbeda. Sebelum bercerita, Hunter memohon untuk tidak memberitahu ke siapa-siapa tentang hal ini. Karena kepo, psikolog ini berjanji untuk tidak menceritakan kepada Richie. Lalu, Hunter berkata ayahnya benar-benar bukan ayahnya sendiri. Waktu itu, ibunya Hunter diperkosa oleh seorang pria asing. Pelaku yang memperkosa ibunya itu adalah William. Dan pada saat itu, pelaku langsung dipenjara. Hunter pun memperlihatkan foto si William kepada psikolog. Psikolog itu bertanya, kenapa ibunya tidak menggugurkan kandungan? Hunter menjawab bahwa ibunya adalah wanita yang agamis dan sangat menentang dengan tindakan aborsi. Dengan kata lain, Hunter adalah seorang anak yang tidak diharapkan, yang dimana ia lahir saat insiden pemerkosaan. Ia berkata ayah tirinya sangat mencintainya, begitu juga dengan ibunya dan saudara-saudaranya yang sangat peduli padanya. Hunter yang telah menceritakan semuanya kepada psikolog merasa lega. Richie yang sedang berlibur pun ikut mengawasi istrinya yang sedang beraktivitas.
Hunter yang sedang menanam tanaman sedikit tergiur oleh tanah yang digenggam dengan tangannya. Tapi ia mampu mengatasi hal itu karena ia merasa mulai memiliki kendali dengan memberi kepercayaan kepada psikolog. Saat ingin mencuci tangan, Hunter mendengar suaminya yang sedang ditelepon oleh psikolog itu. Ia pun menguping apa yang sebenarnya dibicarakan oleh mereka berdua. Namun ternyata psikolog itu ember yang membongkar semua rahasia yang telah diceritakan oleh Hunter kepada Richie. Lebih parahnya lagi, hal itu didengar oleh Hunter dan membuatnya merasa kecewa. Saat suaminya berangkat nge-gym, Hunter mengalami serangan cemas dan juga panik untuk mempercayai seseorang membuat dia stres sampai-sampai bersembunyi di kolong kasur. Hal itu diketahui oleh Luai dan ia juga ikut masuk ke kolong kasur untuk menemani Hunter. Lalu mereka berdua pun tertidur sampai malam hari. Saat Hunter terbangun, keinginan untuk menelan benda-benda aneh mulai muncul secara tiba-tiba. Ia pun ngacak-ngacak laci di dapur dan mengambil sebuah obeng untuk ditelan. Luai yang terbangun pun melihat Hunter mengalami kesakitan sampai tersedak-sedak. Untuk kesekian kalinya, Hunter dibawa lagi ke rumah sakit oleh Richie dan ayahnya. Bisa dibilang obeng ini adalah rekor terbaru Hunter untuk memakan benda-benda aneh. Richie dan kedua orang tuanya pun merasa tidak berhasil untuk mengatasi perilaku Hunter. Pada akhirnya, Hunter disuruh untuk menandatangani kontrak di rumah sakit jiwa selama 7 bulan. Tujuan Richie dan orang tuanya membawa Hunter ke rumah sakit jiwa agar bayi di dalam perut Hunter tetap aman. Jika Hunter tidak menandatangani itu, maka Richie mengancam akan cerai. Karena merasa tidak enak dan berterima kasih, Hunter pun langsung tanda tangan di kertas itu pada hari itu juga. Lalu Hunter akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi Hunter lupa membawa HP-nya untuk bermain game. Ia pun mengambil HP-nya di dalam kamar sambil ditemani oleh Luai. Luai yang selama ini mengawasi Hunter pun merasakan kasihan dengan kondisi Hunter. Ia terpaksa mencegah Hunter dengan ketat karena tuntutan pekerjaan dari Richie yang membayarnya. Luai yang merasa tidak tega pun akhirnya membiarkan Hunter untuk kabur. Luai membantu Hunter dengan membuka jendela kamar mandi, membiarkan air keran terus menyala, dan pintu kamar mandi yang sengaja dikunci. Ini semua dilakukan oleh Luai agar seolah-olah Hunter melarikan diri. Hunter berlari sekencang mungkin ke dalam hutan dan menunggu di pinggir jalan. Richie dan kedua orang tuanya yang menunggu terlalu lama pun mencoba masuk ke dalam kamar mandi. Saat terbuka, Richie langsung kaget setelah mengetahui Hunter melarikan diri. Di sisi lain, Hunter menunggu kendaraan yang lewat untuk memberikan tumpangan kepadanya. Untung saja ada salah satu mobil yang memberikan tumpangan. Lalu Hunter pun bermalam di sebuah motel. Sebelum check-in, Hunter mengambil segenggam tanah lalu ia mengantonginya. Saat malam hari, Hunter mencoba menelpon Richie yang sedang mencarinya juga. Hunter berkata bahwa ia masih mencintai Richie, tapi ia terpaksa kabur karena ia selalu dikontrol untuk melakukan aktivitas apapun. Richie yang merayu Hunter untuk kembali malah ditolak oleh Hunter secara mentah-mentah. Mendengar hal itu, sifat asli Richie keluar dan ia pun memarahi Hunter dengan kata-kata kasar. Richie sebenarnya dia hanya ingin bayinya kembali. Dengan kata lain, ia tidak peduli dengan keberadaan Hunter saat ini. Saat itu juga, Hunter langsung menghancurkan satu-satunya handphone yang ia punya. Hunter stres membuat dirinya hanya bisa menonton TV sambil nyemil tanah yang tadi diambilnya. Pagi pun tiba. Hunter mulai check out dari motel itu. Sekarang ia tidak memiliki handphone lagi dan hanya bisa menggunakan telepon umum. Ia pun mencoba menelpon ibunya dan ia akan pulang ke rumah ibunya. Namun ibunya berkata bahwa dia di rumah tidak ada lagi tempat untuk Hunter. Dikarenakan seluruh ruangan sudah dipakai oleh saudara-saudaranya Hunter sendiri. Dari kalimat ini dapat diketahui bahwa sebenarnya Hunter berbohong kepada psikolog itu, yang dimana ia selalu berkata bahwa ibu dan saudara-saudaranya selalu peduli kepadanya. Tapi ternyata ia tidak dianggap sama sekali dan selalu sendiri untuk menjalani kehidupannya.
Kemudian, Hunter mencari alamat pemerkosa sekaligus ayahnya yang bernama William. Dan akhirnya ia tiba di rumah si William. Ia masuk ke dalam rumah itu dan ternyata William sedang mengadakan acara ulang tahunnya. Selama Hunter berada di pesta itu, William sama sekali tidak mencurigai dengan kedatangan Hunter. Tidak lama itu, Hunter langsung berkata bahwa ia adalah anak dari seorang wanita yang bernama Jill. William yang mendengar hal itu langsung terkaget dan terheran-heran. William tidak ingin membahas nama Jill lagi. William juga berkata apa maksud Hunter datang ke rumahnya. Lalu Hunter memarahi William dan menyuruhnya untuk tunduk dengan segala kendali yang disuruh oleh Hunter. Dari statement ini bisa dilihat bahwa selama ini Hunter tidak dapat memegang kendali penuh atas dirinya sendiri. Maka dari itu William yang telah memerkosa ibunya pun menjadi korban kemarahan Hunter. Hunter kemudian bertanya kepada William mengapa ia tega melakukan itu. William yang mendengar perkataan Hunter pun merasa sedih dan tidak tahu harus berkata apa. Di momen seperti ini, William harus dimarahi Hunter yang secara tidak langsung adalah anaknya sendiri. William mengakui bahwa ia menyesal dan malu melakukan perbuatan jahat itu. Sekarang ia bertobat dan menjalani kehidupan yang barunya. Hunter yang memiliki hati baik pun hanya bisa menangis melihat ayah tirinya secara langsung. Setelah ia mendapatkan semua jawaban, ia memaafkan William dengan ikhlas. Lalu Hunter berkunjung ke dokter spesialis kandungan untuk membeli obat penggugur bayi. Kemudian ia pergi ke sebuah mall untuk makan siang secara normal. Dari sini nih sebenarnya Hunter bisa memakan makanan dengan normal jika saja dia tidak punya beban pikiran dan stres yang menimpanya. Setelah itu ia mengonsumsi obat yang baru saja ia beli. Pada saat itu juga Hunter mengalami proses keguguran di WC umum. Hal ini sengaja agar Richie tidak mengejarnya lagi. Namun sekarang Hunter sudah memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri dan ia lega karena beban masa lalunya sudah terbongkar. Dan film pun tamat. Kesimpulan yang dapat diambil, jadi jika kalian mempunyai istri, kalian jangan menekan dia kalau tidak mau istrinya memakan biji kelereng. Oke, mungkin segini dulu alur cerita kali ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, like, dan kalau gak suka dislike aja, dan bye bye.